Pemirsa, kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait larangan warga Jawa Tengah keluar rumah selama 2 hari pada 6 dan 7 Februari 2021 menuai respon yang beragam. Kebijakan untuk menekan angka COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama dunia usaha. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, keputusan tersebut mampu menumbuhkan ekonomi dan dunia usaha jika berjalan efektif ke depannya. Namun pada kenyataannya, keputusan ini baru akan diuji karena sejatinya kunci utama penanganan COVID-19 yakni pada ketegasan pemerintah, khususnya sanksi pada pelanggar protokol kesehatan. Menurut Frans, jika hanya pembatasan aktivitas masyarakat di Sabtu dan Minggu saja masih kurang tepat. Pasalnya, pada hari-hari kerja pun masih sangat ramai tanpa ketegasan sanksi prokes yang ketat. Surat edaran ini ada maksud Pak Gubernur untuk menghambat dunia usaha. Saya pikir tidak, ya. Tidak ada pemikiran. Justru Pak Gubernur ini ya mau membantu supaya pertumbuhan dunia usaha ini terus berkembang. Tapi di lain pihak saya juga melihat ya bahwa keputusan Pak Gubernur ini ya apakah benar-benar jitu ya memang masih harus diuji. Karena begini, kuncinya pandemi Covid ini yang saya lihat, kalau kami dari dunia usaha lihat ya pemerintah kurang tegas ya. Sekali lagi pemerintah kurang tegas dan pemerintah belum memberikan sanksi yang sungguh-sungguh terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Kalau cuma hari Sabtu dan Minggu ya kita ya semacam lockdown begitu ya hari-hari lain bagaimana? Kan tetap ramai juga ya. Kalau hari-hari lain juga protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik, dengan sanksi yang tegas, ya sama saja untuk untuk merem pandemi COVID. Lain halnya dengan Ketua DPD HIPMI Jawa Tengah, Billy Dahlan, menanggapi gerakan Jateng di rumah saja, Billy menuturkan, HIPMI di seluruh daerah di Jawa Tengah menilai kebijakan ini tidak pro dengan pengusaha. HIPMI sebelumnya juga menolak adanya perpanjangan PPKM yang dinilai sangat tidak efektif, justru sangat menghambat dunia usaha. Billy mencontohkan, dari 35 properti hotel di bawah Davam Hotel Management, untuk satu kali periode PPKM saja, masing-masing hotel mengalami loss bisnis antara 200 hingga 300 jutaan rupiah. Dampak tersebut bisa mempengaruhi kinerja perusahaan hingga 3 bulan ke depan. Mas Timothy, thank you. Sebelumnya, selamat siang teman-teman wartawan semuanya. Dan juga rekan-rekan yang hadir di Zoom ini. Dan tentunya sih sebenarnya gini, kalau wacana dari Pak Gub untuk 2 hari teman-teman di masyarakat di rumah aja, saya sih dari seluruh BPC kota cabang di Jawa Tengah, ya ini handphone saya sih dari kemarin ya, dari awal PSBB, dari PPKM sih juga tidak pernah stop bunyi juga ya, masukan dari teman-teman di daerah. Kita juga koordinasi sama di HIPMI pusat juga, sama banyak pengusaha. Artinya kebijakan ini sangat tidak pro dengan pengusaha ya. Saya juga kemarin sempat ngumpulin teman-teman wartawan juga. Kita HIPMI ngadain press release juga bahwa kita sebenarnya menolak dengan perpanjangan PPKM yang tahap kedua ini. Karena sebenarnya kita lihat juga, karena yang di tahap pertama pun setelah PPKM juga angkanya kan juga malah record breaking terus ya. Jadi nggak efektif lah PPKM yang seperti kayak gini dengan caranya begini. Dan ini kan udah terulang-ulang terus. Jadi apakah nggak ada cara lain dengan pembatasan waktu, malam, dan semuanya gitu, artinya kita kan terdampak sekali. Kita teman-teman pengusaha ini
apalagi saya khususnya di dunia pariwisata dan perhotelan sih terdampak banget, karena efeknya dari 2 minggu PPKM ini, 2 minggu PPKM, kita rata-rata, kita kan manage ada 35 hotel di Indonesia. Kita bicara di Jawa aja deh. Setiap kali Jakarta PPKM, apalagi khususnya Jawa Bali, itu satu periode PPKM itu kita bisa loss business, itu bisa sampai 200-300 juta. Dan itu kenyataannya seperti itu per hotel. Jadi dampak dari loss business itu, cancellation dan lain-lain, itu kita buat pengusaha itu dampaknya itu bisa sampai 3 bulan ke depan gitu loh. Billy menjelaskan, dana cadangan perusahaan rata-rata sudah habis selama 1 tahun pandemi, sedangkan beban tanggungan para pelaku usaha sangat besar. HIPMI berharap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini bisa berpihak pada pelaku usaha, seperti halnya kepastian penanganan COVID-19 dengan peningkatan fasilitas kesehatan di semua lini. Aning Karindra, Jateng Post TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.